Perkenalkan, nama saya Leili Nurjana. Saya di sini mempresentasikan tugas fisika gejala kuantum. Pernahkah kamu merasa gerah ketika memakai pakaian gelap atau hitam di siang hari? Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan permukaan benda yang berwarna hitam akan menyerap radiasi panas seperti lebih dari benda yang berwarna cerah. Fenomena ini berlaku sama pada radiasi benda hitam lainnya juga. Nah, apa itu radiasi benda hitam? Pengertian benda hitam. Istilah benda hitam diperkenalkan pertama kali oleh Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1862. Benda hitam merupakan sebutan untuk benda yang menyerap seluruh radiasi termal yang diterima dengan tidak memantulkan cahaya dan tidak memungkinkan cahaya apapun untuk melewati atau keluar dari sisi manapun. Energi yang terserap akan memanas dan memancarkan radiasinya. Radiasi ini yang biasanya disebut dengan radiasi benda hitam. Tidak ada benda yang benar-benar ideal sebagai benda hitam. Tetapi ada beberapa benda yang berperilaku layaknya benda hitam. Contohnya pada membakar kompor listrik. Ketika menaikkan suhu kompor dari suhu bawah kompor merupakan menghasilkan radiasi benda hitam dan terjadi perubahan dari hitam menjadi merah membara. Yang di sini ada efek Volostrik adalah fenomena pelepasan elektron dari permukaan logam yang terjadi ketika cahaya jatuh pada logam tersebut. Sedangkan efek Compton adalah fenomena penyebaran sinar gamma atau sinar X oleh partikel keterangan untuk rumus energi kinetik volostrik. EF sama dengan EO ditambah X max adalah F adalah energi total foton. EO adalah energi ambang yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari atom. X max adalah energi kinetik maksimum yang dimiliki oleh elektron. Nah, yang ketiga ada dualisme partikel gelombang. Mengapa saat kita membahas efek polistrik ketika kita tidak menyoal interaksi gelombang elektromagnetik dengan partikel bermuatan? Alasannya adalah dalam kasus elektron terkirat adalah atom atau zat padat, energi momentum terserap dibagi antara elektron dan atom molekul atau isi zat pada di mana elektron digandeng. Dalam keadaan demikian dimungkinkan untuk mencegah energi dan momentumnya dalam proporsi yang benar sehingga kuantitas energi dan momentum kekal, namun atom, molekul atau zat padat yang masing-masing memiliki massa jauh lebih besar dibandingkan dengan elektron membawa hanya sebagian kecil energi yang tersedia, begitu kecil sehingga energi itu biasanya tidak diperhitungkan dalam kasus elektron bebas karena tak ada partikel yang dengannya elektron membagi energi dan momentum, maka tak ada penyerapan atau hamburan yang mungkin tanpa melanggar hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum. Eksperimen menyatakan hal yang berbeda ketika kita menganalisis radiasi elektromagnetik yang melewati daerah di mana elektron bebas berada di amati bawah. Sebagai tambahan terhadap radiasi datang, terdapat radiasi lain yang memiliki frekuensi berbeda. Radiasi baru ini ditafsirkan sebagai radiasi yang dihamburkan oleh elektron bebas. Frekuensi radiasi terhambur lebih kecil dibandingkan dengan frekuensi radiasi datang dan panjang gelombang. Radiasi terhambur lebih besar dibandingkan dengan panjang gelombang radiasi datang. Panjang gelombang radiasi terhambur gayut pada arah hamburan. Fenomena penting ini disebut efek Compton. Setelah fisikawan Amerika A.H. Compton yang pertama kali mengamati dan menganalisis peristiwa ini pada awal 1920-an, diberikan bahwa lambda adalah panjang gelombang radiasi datang dan lambda 0 adalah panjang gelombang radiasi hamburan. Compton menemukan bahwa lambda 0 strip lambda hanya ditemukan oleh arah hamburan, yakni jika adalah sudut antara gelombang datang dan arah gelombang hambur, maka panjang gelombang radiasi tersambur lambda 0 ditentukan dalam hal sudut hamburan oleh hubungan eksperimental.
Yang keempat, ada sinar X adalah radiasi elektromagnetik yang digunakan untuk menghasilkan gambar bagian dalam tubuh manusia. Sinar X memiliki panjang gelombang yang sangat pendek sehingga dapat menembus tubuh manusia. Sinar X memiliki manfaat untuk mendiagnosis penyakit dan gangguan dalam tubuh seperti patah tulang, gigi, usus, dan aliran darah. Sinar X juga dapat digunakan untuk memandu prosedur pengobatan seperti radianase ginjal, nefrostomi, dan angioplasti. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.